Pemirsa, analog switch off di Indonesia diberlakukan secara bertahap dan paling lama pada November 2022 mendatang. Berbagai kesiapan dan sosialisasi terus dilakukan, berbagai daerah pun menyatakan kesiapannya, termasuk sudah barang tentu DKI Jakarta. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Jakarta untuk analog switch off, kami sudah bersama dengan Mas Thomas Bambang Pamungkas. Beliau adalah Komisioner KPID Jakarta. Inilah Dialog Nusantara Siang. Selamat siang, Mas Bambang. Selamat siang, Mbak Tasya. Apa kabar? Baik, apa kabar, Mas Bambang? Sehat, Mbak Tasya. Alhamdulillah, kami sehat semuanya. Baik, syukurlah kalau begitu. Ini waktunya semakin dekat ini untuk analog switch off, Mas Bambang. November 22 ya. Iya. Nah, ini bagaimana kesiapan KPID? Kalau tadi saya sudah memberikan pengantar, tentunya DKI Jakarta sudah siap. Sampai sejauh mana sih kesiapannya sampai saat ini? Baik, kalau untuk DKI, zona wilayah 4, DKI dan Banten itu, terutama khususnya untuk DKI, untuk masalah penyiaran digital saya sudah siap secara infrastruktur. Ini menjadi catatan. Memang, kenapa DKI bukan hal yang pertama? Saya rasa di kota besar seperti DKI Jakarta ini, kita sudah bisa menangkap siaran digital. Nah, ini menjadi catatan poin. Nah, untuk infrastruktur atau persiapan analog, secara teknik, secara teknologi sudah siap. Karena semua pusat industri ada di Jakarta. Kalau kita mau melihat semuanya, memang kesiapannya ini bukan pada di sektor industri semata, tapi pada sektor masyarakat. Ini yang menjadi poin penting bagi kami sebagai regulator, bersama dengan kementerian, dan nanti juga akan menggandeng para penyelenggara multimuk dan penyiaran digital. Ayo sama-sama kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat sudah tahu digitalisasi, penyiaran digitalisasi, tapi bagaimana nantinya? Ini yang menjadi garis utama atau benang merahnya yang perlu kita jelaskan pada masyarakat. Ini hal yang menjadi pokok penting dalam persiapan Jakarta menuju ASO analog. Nah ini, maka dari itu dalam ASO analog ini teknologi oke, siap. Tetapi hal yang perlu ditekankan oleh pemerintah dalam ini adalah Jakarta harus menjadi pioner untuk menyelenggarakan siaran TV digital. Kalau kita lihat ya Mbak Tasya, di sini itu ada 103 televisi digital yang masih menunggu keputusan pemerintah untuk melanjutkan proses perizinan. Di DKI Jakarta sudah ada kurang lebih 18 TV digital, sudah diproses 5, tinggal ada 13. Nah, 13 itu bagaimana? Kalau ini tidak diproses, ya, takutnya mengganggu sistem ya industri televisi. Bagaimana nasib untuk penyelenggara multiplexing yang ada di Jakarta? Ini yang perlu ditekankan. Dan juga dengan era penyiaran digital ini, saya sangat percaya akan tumbuh dan kembang mengenai tentang industri kreatif. Karena ini menjadi catatan penting bagi penyiaran berkenaan konsep penyiaran konten lokal ini sangat minim. Sehingga dengan ada digitalisasi ini, ya, saya pasti dan keyakinan bahwa industri kreatif lokal ini justru akan tumbuh dan berkembang. Setidaknya persiapan analog ini pemerintah menguatkan dulu, industri harus kuat dulu. Kalau nggak kuat, gimana bisa tumbuh dan berkembang? Nah, secara teknologi ini, saya rasa siap. Tetapi bagaimana infrastruktur lainnya? Itu menjadi tekanan bagi kami, terutama di KPID DKI Jakarta. Setidaknya regulasi ini segera mengimbangi perkembangan teknologi. Tampaknya ini koreksi bagi kementerian ini agak lambat. Ya. Ini memang perjuangannya kan agak lama ya Mas Bambang ya, dan ini naik turun begitu ya grafisnya. Anda melihatnya seperti apa dukungan dari pemerintah dan sikap untuk menghadapi digitalisasi ini? Baik, sebenarnya kalau kementerian ini sebenarnya kalau menangkap apa yang dikatakan Bapak Presiden itu sangat tepat. Bahwa saat ini kita tidak bisa menafikan bahwa perkembangan teknologi yang kita akan memasuki revolusi industri yang kelima ini telah merubah fondasi segala bidang.
terutama media penyiaran. Media penyiaran segera berbenah. Tampaknya pemerintah masih atau kementerian itu masih kebingungan dalam proses regulasi. Saya rasa regulasi pemerintah mengikuti perkembangan teknologi, gitu loh. Apalagi penyediaan STB masih terlalu minim. Nah, ini menjadi catatan. Pemerintah harus bisa melakukan tindakan-tindakan yang berdasar. Meskipun saat ini pemerintah sedang melakukan campaign di beberapa daerah, tapi Jakarta sendiri kadang sering dilupakan, ya kan? Minimal Jakarta sebagai pusat industri ini, bagaimana ketersediaan STB ini sangat penting sekali. Karena kita sudah tidak bicara infrastruktur sudah selesai di Jakarta. Tapi STB, ya janji di awal bahwa STB itu sangat mudah didapat. Set-top box ya, Mas Bambang ya? Betul, ya. Saya tidak bicara berkenaan dengan nilai berapa untuk STB box, tapi minimal bahwa STB itu harus ada di Jakarta. Ya, kalau perlu seperti komitmen di awal bahwa STB itu harus ada di yang mudah dijangkau oleh masyarakat di Indomaret, di Alfamart, atau di toko swalayan lainnya. Sekarang Mbak Tasya bisa cek bagaimana mendapatkan STB. Ini menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah. Karena kalau saya bicara mengenai sistem era digitalisasi atau digitalisasi Jakarta sudah selesai, teknologi sudah siap. Saya justru menarik bahwa Jakarta memang posisikan terakhir, ya kan? Sekarang pun mungkin bisa, ya semua televisi dialihkan ke digital. Karena televisi yang ada di Jakarta sudah digitalisasi semua. Dia sudah menggunakan multi, ada siaran digital, ada siaran analog. Nah ini kan sebenarnya sudah jadi masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana masyarakat. Masyarakat sudah tahu sebagian besar tentang penyiaran digital, tapi menyamakan persepsi siaran digital itu masyarakat masih berbasis digital itu adalah media baru, ya kan? Kayak YouTube dan sebagainya, atau TV satelit. Ini iya, ini menggunakan teknologi, tapi siaran TV digital terestrial yang free ini harus ditekankan karena ada media peralatan yang lain untuk mendukung atau mensupport, yaitu namanya set-top box. Ya, ya yang menjadi sarana begitu ya, sarana penting untuk bisa mengakses. Betul Mbak Tasya, karena ini yang jadi pokok penting set-top box. Minimal Jakarta itu set-top box mudah dicari, ya kan? Nah, baru kita nanti bicara tentang konten. Kalau konten jelas, ya kita bicara siarannya. Jadi saya rasa pemerintah tidak perlu pusing dengan regulasi Anda. Saya kira buka dulu, ya kerannya mengenai proses perizinan 18 televisi yang mendapat PPP prinsip. Kemarin sudah 5, tinggal 13 itu segera diselesaikan. Supaya apa? Siklus industri penyiaran tetap jalan. Multiplexing juga jalan. Yang kedua, penyediaan set-top box. Ya. Set-top box itu harus disediakan. Ya kan? Ini menjadi catatan. Yang ketiga nanti adalah bagaimana melibatkan industri kreatif, terutama bagi penyelenggara penyiaran. Karena kalau semuanya materi siarannya impor, percuma saja. Gitu. Tapi pintu dibuka dulu deh, saya rasa itu. Artinya ini kan merupakan jalan untuk menuju pemerataan kesejahteraan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Sampai ujungnya nanti akan ke sana, begitu ya Mas Bambang ya? Iya, jadi ini mengenai set-top box ini merupakan suatu sarana. Memang kalau saat ini masyarakat persepsinya masih bahwa TV digital ini adalah suatu TV yang harus kita bayar begitu ya, padahal sebenarnya tidak begitu ya. Ini memang punya sarana bahwa TV ini bisa kalau sudah bisa memfasilitasi siaran digital sebenarnya tidak perlu set-top box, tetapi mungkin kalau bagi yang masih belum formatnya untuk TV digital artinya memerlukan set-top box dan ini perlu suatu dukungan dari pemerintah, begitu? Benar sekali. Dan Mbak Tasya, kita gini, saat ini kita siaran mendapatkan siaran terestrial analog secara gratis itu kurang lebih ada 24 televisi untuk ditangkap oleh masyarakat Jakarta. Kalau pemerintah membuka keran, minimal yang kemarin itu ditindaklanjuti ada 18, ya kan? Setidaknya masyarakat mendapatkan siaran televisi sekitar 42 kanal, ya kan? Nah, 42 kanal ini tentunya satu akan mengacu diversity of content, beragaman isi. Nah, beragaman isi inilah yang sebenarnya nanti kita akan dorong terus lembaga penyiaran untuk memproduksi konten kreatif atau setidaknya nanti
bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk membuat konten kreatif. Satu. Yang kedua, sebelum kita bicara tentang siaran, lengkapi dulu set-top box-nya, Ya. ya kan? Ini baik mau disubsidi atau kerjaan pasar, ya kan? Nah, kerjaan pasar tuh dulu deh. Kalau subsidi nanti hitung-hitungan, ya. Kerjaan pasar dulu. Permudah masyarakat, ya kan? Jangan sampai masyarakat nanti pada tingkat puncaknya, ya kan? Pemerintah harus mulai belajar. Saya rasa para pengelola Multimo kemarin sudah ada kesepakatan, ayo kita duduk bareng bagaimana mengatasi persoalan ini. Ini yang jauh lebih penting, ya kan? Kita sudah tidak bicara infrastruktur lagi, kita sudah tidak bicara tentang sebuah teknologi. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, digitalisasi itu harus berjalan. Nah, kalau sampai enggak, saat ini dukungan dari pemerintah untuk penyediaan set-top box ini perkembangannya sampai mana? perkembangan ini masih dalam pembahasan, masih mengenai vendor. Saya belum tahu kemajuan saat ini, tapi ketika kami mencoba untuk melihat di pasar, set-top box masih langka, masih kesulitan. Kita masih beli di online. Tapi belum seperti komitmen di awal pemerintah, yang tadinya itu set-top box bisa mudah didapatkan masyarakat masih sangat kurang. Dan ini konsekuensinya apa? Bagaimana orang yang siaran digital seperti Nusantara TV itu kita kesulitan untuk mendapatkan siaran. Ya, ini terkait juga dengan seperti yang Mas Bambang katakan tadi adalah bagaimana masyarakat memiliki persepsi ataupun pengetahuan mengenai digitalisasi ini sehingga mungkin demand-nya juga tidak banyak ya, sehingga orang memproduksi juga sedikit. Nah, ini bagaimana sejauh ini sosialisasinya agar masyarakat juga memahami pentingnya ataupun adanya set-top box ini sehingga bisa mencari ataupun ada demand-nya begitu? Baik, saya rasa untuk set-top box ini memang itu belum banyak terekspos, ya kan? Karena ini kelupaan ini. Pemerintah selalu mengekspor ada penyiaran digitalisasi, tetapi bagaimana untuk menangkap siaran digitalisasi? Ya, strateginya sekarang sudah mulai berubah pemerintah. Digitalisasi sudah oke, karena itu amanat undang-undang, ya kan? Ya. Sekarang mulai pada disosialisasikan. Yang paling utama adalah set-top box dulu. Bagaimana media set-top box ini? Meskipun sekarang saya masih dengarkan bahwa produsen televisi sudah tidak produksi televisi yang berbasis analog, semuanya sudah berbasis smart TV. Tapi yang belum ini, membeli televisi itu kos tinggi. Apalagi di era pandemi ini, tingkat ekonomi masyarakat juga mengalami penurunan. Betul. Nah, STB ini menjadi solusi, gitu loh. Pemerintah harus bisa mengerahkan, memberikan regulasi yang memudahkan, tersediakan pasar dulu. Ini yang dikeluhkan oleh pelaku industri televisi digital. Bagaimana kami ingin mendapat siaran televisi digital? Untuk mendapatkan set-top box aja sangat susah. Padahal sebenarnya digitalisasi ini sangat membantu tidak hanya untuk memberikan pengetahuan ataupun penyiaran kepada masyarakat, tetapi juga nanti akan bermanfaat juga bagi pendidikan masyarakat, begitu kan ya Mas Bambang ya. Nah, ini bagaimana Anda melihat bahwa pandemi ini bisa menjadi momentum untuk dipercepatnya persiapan dan juga apapun yang dibutuhkan untuk menuju ke digitalisasi ini? Baik, kalau kita belajar dari krisis ya. Tahun 98. Semua ekonomi turun. Tapi kan teknologi tetap berjalan. Ya, kita bisa melihat di era pandemi COVID-19 ini, ya kan. Apa yang berkembang? Teknologi. Kita tidak pernah menyangka bahwa teknologi ini bisa mempengaruhi segala bidang. Sekolah menggunakan online. Yeah. Kerja menggunakan online. Siapa yang pernah menyangka? Sehingga teknologi kan tetap berjalan. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan digitalisasi, bahwa frekuensi transmisi negatif nanti akan diterapkan sebagai untuk telco, akan lebih kencang lagi, gitu. Dan lebih mudah. Sekarang internet masih mahal, ya kan? Nah, saya tidak akan bicara tentang masa internet di sana, tapi sekarang saya akan mendorong oleh pemerintah. Pemerintah harus segera siap, segera cepat melaksanakan digitalisasi. Meskipun di Permen Kominfo nomor 6 tahun 2001 itu sudah mengalami perubahan karena masalah jadwal ASO itu berubah, tapi tanggal 2 November 2022 ini tidak bisa amanat undang-undang. Kalau ini terjadi pergeseran lagi, kita bermimpi untuk dapat siaran televisi digital. Karena saya tidak yakin lagi. Maka dari itu, kami regulasi ya mendorong pemerintah, ya kan. Proses perizinan itu jangan selalu mensulitkan industri televisi, gitu. Karena kita bicara tentang sebuah konsep industri. Yeah. Nah,
Karena kita juga sudah, ketika industri itu muncul, perangkat kami juga sudah siap untuk melindungi masyarakat. Bagaimana isi siarannya? Ya. Ini, jadi kita bicara tentang penyiaran dulu. Ayo tumbuh, penyiaran kuat bisa tumbuh dan berkembang. Bagaimana kita akan bisa tumbuh dan berkembang kalau penyiaran ini tidak kuat, dihambat dengan berbagai regulasi. Begitu Mbak Tasya. Baik, memang penyiaran ini merupakan dukungan yang sangat dasar dan juga sangat besar terhadap majunya suatu peradaban dan juga pendidikan dari masyarakatnya begitu ya Mas Bambang ya, dan juga industri kreatif ini harus terus kita jalankan bagaimana konten-konten ini juga bisa berkembang dan juga bisa mensejahterakan masyarakat. Nanti kita akan bicarakan lagi mengenai bagaimana caranya mengembangkan industri kreatif dan bagaimana prospek ke depannya di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Dialog Nusantara Siang, kita masih bersama dengan Mas Bambang Pamungkas. Mas Bambang, ini tadi kita sudah bicarakan ya bagaimana manfaat yang tentunya bisa diperoleh oleh masyarakat dan tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia hingga ke pelosok ini sebenarnya jika industri kreatif ini bisa berkembang begitu ya. Nah ini mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana sih kira-kira ke depannya itu jika memang digitalisasi ini sudah kita jalankan. Baik, Mbak Tasya. Secara teknologi penyiaran digital itu jelas akan jauh lebih bagus dibandingkan analog. Baik dari mengenai tampilan visualisasi, suaranya lebih jernih, dan penangkapan gambarnya lebih terang. Nah, secara teknologi sudah tidak dilakukan lagi. Tetapi yang menjadi persoalan nanti adalah bagaimana cara mengisinya. Yeah. Kami sangat percaya, dan yakin bahwa salah satu kendala dari industri penyiaran adalah ketika melakukan in-house production. Memang in-house production itu biaya sangat mahal dibandingkan mereka akan membeli program-program dari luar. Tapi mau nggak mau bahwa penyiaran yang diselenggarakan kita ini untuk mengukuh integritas bangsa, ya, dan memiliki tujuan-tujuan yang mulia. Nah, maka dari itu bahwa industri penyiaran itu tidak bisa sendiri. Mereka harus menggandeng dengan pengelola konten-konten kreatif. Yeah. Ini yang menjadi catatan, ya. Mungkin kalau produksi sendiri mahal, ya kan. Ya kita bisa melihat kalau kita produksi berapa. Tapi kalau kita kerjasama, banyak kerjasama. Tinggal bagaimana itu bisa mentransfer knowledge-nya. Karena alasannya bahwa kami industri kreatif yang disetorkan kami tidak memenuhi standar. Kalau tidak memenuhi standar, ajarkanlah mereka. Yeah. Gitu. Yang tahu standarisasi adalah lembaga penyiaran itu sendiri. Misalnya kampus-kampus kita tuh hebat-hebat. Dia mempunyai lab televisi. Kenapa tidak menggandeng kampus? Kalau mereka kurang, ya berikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh industri penyiaran. Kemudian organisasi-organisasi seperti misalnya kalau di Jakarta ada Bamus Betawi, mereka memiliki konten begitu banyak. Yeah. Ya. Iya, ini memang suatu hal yang sangat ironis di mana negara-negara lain bahkan negara tetangga kita ini sudah mulai digitalisasi, padahal Indonesia sendiri kan sebenarnya negara yang terdiri dari banyak pulau, banyak sekali budayanya dan banyak sekali hal-hal yang bisa diangkat yang bisa menyatukan bangsa ya Mas Bambang ya. Betul, Pak. Ini seberapa pentingnya atau seberapa urgensinya seberapa tinggi sih Mas Bambang untuk bisa kita segera melakukan digitalisasi agar kita bisa memajukan konten-konten lokal ataupun memajukan mengangkat budaya-budaya kita ini. Baik Mbak Tasya, tadi saya katakan untuk persoalan teknologi di Jakarta sudah selesai. Itu satu. Jadi kita tidak akan membahas masalah teknologi digitalisasi sampai kapan. Ya. Jakarta memang posisinya akan ditempatkan di terakhir untuk secara resmi. Karena saat ini pun masyarakat bisa menikmati siaran digital. Ya, cuma untuk resminya kita sudah pakai bahwa kemungkinan akan terakhir. Nah, sekarang yang menjadi fokus dari pihak regulator, pemerintah dan kami di Komisi Penyiaran ini bukan pada peralihan teknologi, ya kan? Bagaimana satu, tadi saya katakan kita mendorong STB dulu, sediakan STB dulu. Karena dengan STB ini muncul, masyarakat juga akan mengkritisi. Wah, masa siarannya seperti ini, digitalisasi, sayang loh, gambarnya sudah bagus,
suaranya sudah jernih, ya kan? Ya, artinya kalau akses itu sudah diperoleh oleh mereka, mereka sudah memiliki akses untuk menonton, isinya baru akhirnya muncul ya kritis, pemikiran Iya, kritis mereka ya. betul sekali. Nah, setelah STB ini buka regulasi, bagaimana nasib 14 ini, ya kan? Misalnya, saya berpikir gini, Jakarta sudah ada multiplexing, ya kan? Kalau tidak dibuka, ya mereka akan mati dalam iklim industri. Sama dengan nanti di beberapa daerah, ya kan? Minimal pemerintah punya dia harus menyelesaikan 103 televisi digital yang mengajukan di tahun 2012-2013. Ya. Itu harus diselesaikan dulu. Karena apa? Ada pengelola multiplexing yang sudah melakukan investasi. Kita tidak bisa menafikan ini industri. Ya. Iya, Bagaimana hak publik? Nah, ini ketika dibuka, regulator ini, kami sebagai regulator, ini sudah memiliki perangkat-perangkat untuk melindungi masyarakat dari siaran. Salah satunya kita mendorong lembaga penyiaran, ya kan, untuk ikut ya menguatkan industri kreatif supaya Indonesia itu bisa tumbuh dan kembang industri kreatif. Contohnya di Jakarta, Jakarta tuh banyak sekali. Iya, padahal sudah ada juga aturannya yang menetapkan perlunya 10% konten lokal. Benar, tapi kan realitasnya kan konten lokal tidak pernah pada tepat waktu, Ya. ya kan? Ini menjadi koreksi bersama, ya. Konten lokal itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Misalnya nggak usah mudah, pemerintah itu membutuhkan media, ya. Itu bisa diajak kerjasama tanpa mengurangi independensi sebuah media. Kelompok-kelompok, ya, kayak Bamus Betawi kalau di Jakarta, ada kelompok-kelompok komunitas-komunitas itu bisa menjadikan sebuah muatan konten lokal. Karena bicara konten lokal ini adalah materi program siaran yang memiliki korelasi langsung terhadap masyarakat setempat. Tentunya memiliki nilai, ya kan? Ya, berapa persen nilai ekonomis yang bisa diperoleh oleh masyarakat jika semua daerah di Indonesia ini bisa memproduksi suatu konten lokal sendiri dan bisa mengembangkan industri kreatifnya? Sangat besar, Mbak Tasya, ya kan? Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku budaya dan potensi alam yang sangat luar biasa. Ya. Kebetulan saya ada di Makassar ini. Kemarin kami juga mencoba untuk menelusuri objek wisata. Sangat luar biasa di daerah itu. Nah, setidaknya itu bisa menjadi muatan konten lokal. Ya kan? Ini menjadi catatan, menjadi kritis bagi lembaga penyiaran. Mau nggak mau, konten lokal itu harus dikuatkan. Jangan apa-apa kita mengimpor. Ya kan? Ya. Kalau gitu, susah. Contohnya masa animasi. Ya, animasi ini kita tuh banyak. Gitu loh. Nah, ini yang perlu ditekankan ya. Iya, nah ini tetapi ini untuk apa ya? Untuk konten-konten yang semakin banyak, industri kreatif yang semakin banyak ini juga sebenarnya perlu ada regulasi di mana sebenarnya peran KPID di sini masih belum bisa menjangkau ya, Mas Bambang ya? Jadi gini, sebenarnya animasi tidak perlu dikasih regulasi. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana lembaga penyiaran membuka ruang bagi industri kreatif. Selama ini kan ruang bagi lembaga penyiaran industri kreatif itu kan sangat sempit dengan alasan mereka tidak sesuai dengan produk standar kami. Maka dari itu saya mengimbau pada lembaga penyiaran, kalau itu tidak sesuai standar, berikanlah dia transfer knowledge. Ini loh standar kami, berikan supaya mereka bisa menyesuaikan. Kalau perlu diberikan keterampilan. Baik, maksud saya peran dari KPI untuk bisa mengawasi konten-konten ini juga kalau untuk suatu media baru juga masih belum ada ya regulasinya ya. Nah, ini seberapa penting suatu landasan hukum ini bagi KPI? Gini, kalau kita mengawasi media baru memang belum ada landasan hukumnya, ya kan? Paling nanti ditarik di Undang-Undang ITE. Nah, saya tidak akan bicara tentang di media baru kontennya, tapi saya akan bicara tentang masalah lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran setidaknya membuka hati, menerima atau kerjasama, karena lembaga penyiaran tidak bisa dia bicara sendiri. Ya. Dia harus bekerja sama, ya kan? Minimal menjadi akomodator dan juga bisa memfasilitasi karena sebenarnya semakin banyak, semakin variatif konten-konten yang ada ini sebenarnya kan kalau kita melihat dari persepsi yang lebih besar ini adalah suatu kemerdekaan berpikir ya bagi masyarakat untuk bisa memilih begitu ya apa saja
tontonan yang bisa ataupun pantas kita dapatkan. Sebenarnya begitu ya Mas Bambang. Jadi kita tidak Benar disetir sekali. saja begitu dengan apa yang harus kita tonton. Baik Mas Bambang, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Baik, terima Nusantara kasih ya, Siang. sama-sama. Baik, terima kasih.